Sekarang kita akan membahas tentang kelahiran atau biasa disebut dengan persalinan. Persalinan sendiri diawali dengan adanya tahapan-tahapan dan juga ada 4 fase pembukaan. Nah, fase yang pertama yaitu fase laten, pembukaan 1 sampai dengan 4 yang ditandai dengan melebarnya serviks 1 sampai 4 cm. Kontraksi yang dirasakan itu terasa ringan dan tidak teratur. Ibu bisa mengalami pecah ketuban. Pada fase kedua yaitu fase aktif, pembukaan 4 sampai 7, di mana serviks melebar 4 sampai 7 cm. Kontraksi lebih kuat, sering dan teratur. Wajah janin mulai menghadap ke rektum ibu. Pada fase ketiga yaitu fase transisi, pembukaan 7 sampai 10 dengan melebarnya serviks 7 sampai 10 cm. Kontraksi semakin kuat dan terus-menerus. Pada fase keempat yaitu fase terakhir, pembukaan ke-10, saatnya mengenjan. Janin sudah siap dilahirkan dan menatap dunia dengan ibu yang mengenjan hingga janin keluar sepenuhnya dari rahim. Nah, lalu ada tahapan darah nipas. Tahapan darah nipas itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu lochia rubra, berlangsung 1 sampai 3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo dan mekanium. Nah, yang kedua yaitu ada lochia sanguinolenta, itu berlangsung 3 sampai 7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Nah, fase yang ketiga yaitu fase lochia serosa, berlangsung 7 sampai 14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Dan tahapan yang terakhir yaitu lochia alba, berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahapan pemulihan, cairan mengandung selaput lendir serviks dan seraput jaringan yang mati. Nah, lalu ada involusi uteri atau penyusutan perut, yaitu proses di mana rahim yang membesar akan kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Nah, pada gambar di samping, setiap lingkaran adalah posisi fundus uteri pada hari ke hari selanjutnya. Pada hari pertama, fundus uteri berada di atas pusar rahim akan terasa keras. Pada hari kedua, hari selanjutnya fundus uteri akan turun sekitar 1 sampai 2 cm. Pada hari ketiga, rahim masih terasa cukup keras. Pada hari keempat, rahim mulai kecil, otot mulai mengencang. Pada hari kelima, pendarahan mulai berkurang dan berubah menjadi kecoklatan. Pada hari ke-6, rahim mulai mendekati ukuran sebelum kehamilan. Pada hari ke-7, rahim terasa lebih lunak. Pada hari ke-8, fundus sudah berada di rongga panggul. Pada hari ke-9, pada hari terakhir, fundus uteri sudah tidak teraba rahim, semakin kecil dan mengeras kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Ya, selanjutnya ada proses laktasi. Yang pertama itu ada seorang bayi yang lapar. Lalu seorang bayi itu menghisap payudara sang ibu. Hisapan bayi tersebut merangsang saraf di payudara sang ibu, lalu dihantarkan ke hipotalamus. Di hipotalamus itu adanya sinyal ke pituitari posterior. Nah, di hipotalamus itu terdapat hormon prolaktin, yaitu untuk melepaskan hormon oksitoksin dan mengirim sinyal ke kelenjar anterior. Nah, di kelenjar oksitoksin itu untuk mendorong ASI keluar kelenjar susu menuju saluran susu. Nah, di dalam payudara sang ibu itu terdapat kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, ductus. Saat seorang anak menghisap payudara sang ibu itu terjadi kontraksi otot untuk memeras ASI keluar sehingga ASI tersebut itu dapat dikonsumsi oleh sang bayi. Lalu ada bagian dalam dari payudara. Yang pertama itu ada dinding toraks atau dinding dada, berada di belakang jaringan payudara yang melindungi organ vital di dalam rongga dada seperti paru-paru. Yang kedua itu ada otot dada, terletak di bawah jaringan payudara sebagai penopang payudara. Yang ketiga itu ada lobus atau
yaitu kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Setiap payudara memiliki 15-20 lobus. Yang keempat, puting susu, yaitu bagian yang menonjol di tengah areola, tempat keluarnya air susu, kepada bayi, dan tempat zona sensitif seksual. Yang kelima itu ada areola, berwarna lebih gelap di sekitar puting susu untuk melemasi kulit payudara, serta melindungi puting dan kulit dari lecet saat menyusui. Yang keenam yaitu saluran susu, saluran-saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting susu. Yang ketujuh itu ada jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang menentukan ukuran dan konsistensi payudara. Yang kedelapan itu ada kulit, melindungi jaringan di dalamnya. Fungsinya untuk menentukan ukuran payudara. Semakin banyak lemak, semakin besar ukuran payudaranya, memberikan konsistensi lembut dan juga menyimpan energi dalam bentuk lipid.